Halo Sobat Anime, di video kali ini Tong Anime akan membahas Danmachi Volume 20 Part 3, melanjutkan Part 2-nya. Sebagai pengingat, di Danmachi Volume 20 Part 2 terdapat kepingan informasi berupa terdapat petualang level 5 di luar kota Orario. Disinilah awal mula informasi mengejutkan di Part 3 selanjutnya. Melanjutkan cerita sebelumnya, ketika kelompok Belkranel telah sampai mencapai ujung utara di pegunungan Alphys. Mereka kini berada di depan sebuah tembok yang sangat besar dan sangat tinggi, yang bahkan lebih tebal daripada tembok di kota Orario. Ternyata tembok itu bukanlah tembok yang asing bagi orang-orang yang tinggal di luar kota Orario, dikarenakan tembok tersebut disebut dengan nama Dragon's Long Wall, atau bisa disebut juga dengan sebutan The Great Defensive Wall. Tidak diduga tembok tersebut ternyata memisahkan dua wilayah, yang mana bagian selatan dari tembok tersebut membuat orang-orang dapat hidup tentram. Di sisi lain, wilayah di sisi utara tembok tersebut bukanlah wilayah yang dapat dihuni oleh orang-orang. Sesampainya di sana, banyak informasi bocor ke kepala Belkranel, yaitu terdapat banyak fraksi termasuk dari kota Orario serta Tor Familia yang terlibat dalam pembangunan tembok besar yang membentang dari ujung barat hingga ke ujung timur benua Danmachi. Itu adalah proyek yang sangat besar, yang bahkan skala dari proyek tersebut telah dimulai sejak 900 tahun yang lalu. Jika digambarkan dalam peta, maka kota Orario terletak di ujung barat benua Danmachi. Meskipun lebih dekat ke timur laut, namun dari sanalah Belkranel dan kelompok Leon Vanderburg pergi menuju timur laut, agar mereka dapat mencapai bagian utara benua Danmachi, di mana mereka dapat menemukan The Great Defensive Wall. Semakin dekat kelompok Belkranel menuju dinding Defensive Wall, mereka melihat dengan jelas bahwa di dinding tersebut terdapat sebuah celah lubang besar yang menganga. Kelompok Belkranel dan Leon Vanderburg kemudian memutuskan untuk melewati celah yang ada di dalam dinding tersebut, yang akhirnya mereka kini telah mencapai sisi yang tidak dapat dihuni oleh orang-orang, serta kini mereka telah menuju ke wilayah yang disebut dengan Lembah Naga. Ternyata dinding Defensive Great Wall itu dibangun untuk melindungi dunia Danmachi dari semua naga yang telah tinggal di sana. Yang ternyata One Eye Black Dragon dipastikan masih disegel di sana, tetapi masih ada naga kuat lainnya yang bertahan hidup sejak zaman kuno. Pembangunan dan perbaikan dinding The Great Defensive Wall masihlah berlangsung hingga kini, dikarenakan monster yang berupa naga semakin mencoba merusak dinding di beberapa titik. Lubang di dinding The Great Defensive Wall yang telah dilewati oleh kelompok Belkranel dan Leon Vanderburg. Tidak disangka, ternyata lubang yang ada di The Great Defensive Wall disebabkan oleh monster naga, yang mana di dalam cerita tersebut dikatakan monster naga itu berpotensi memiliki level 5 hingga level 6. Kekuatan mengerikan dari monster naga itulah yang menyebabkan banyak kota hingga korban-korban berjatuhan, puing-puing kota reruntuhan, dan korban sebagainya yang telah Bel lihat sebelumnya. Itulah korban dari monster naga yang membuat lubang di The Great Defensive Wall. Melihat keadaan serta kehancuran yang di luar ekspektasinya, Belkranel menjadi terkejut setelah mengetahui bahwa keadaan di dunia Danmachi di luar kota Orario lebih mengerikan dari apa yang dia kira sebelumnya. Alasan mengapa seseorang di benua Danmachi ini akan menghadapi lebih banyak monster lebih jauh ketika mereka pergi ke utara adalah dikarenakan teriakan dari naga One Eye Black Dragon yang akan menakuti monster lain untuk melarikan diri
melalui dinding The Great Defensive Wall. Ternyata di sini distrik sekolah akan dikirim ke daerah yang menderita bencana yang disebabkan oleh naga-naga yang datang dari lembah naga yang berhasil melewati The Great Defensive Wall. Nina Tule dan anggota pasukan ketiga lainnya bahkan telah melawan naga 2 atau 3 kali sebelumnya. Meskipun mereka hanya menangani naga-naga yang berukuran lebih kecil, sementara para guru akan menangani naga-naga yang berukuran lebih besar. Seiring dengan besarnya lubang yang terdapat di The Great Defensive Wall, itu juga membuat semakin banyak monster bertipe naga yang berhasil melarikan diri dari The Great Defensive Wall. Yang akhirnya, monster-monster tersebut menjadi semakin banyak masalah, yang membuat banyak kota menghadapi masalah yang semakin besar. Dari sinilah, ternyata banyak siswa dari distrik sekolah, bahkan para guru dari distrik sekolah, yang memiliki kekuatan yang tidak biasa, dikarenakan mereka bahkan mampu mencoba mengalahkan monster naga. Dari situlah mereka mendapatkan Excelia, sehingga para guru dan murid dari distrik sekolah dapat mencapai level yang tinggi bahkan meskipun mereka di luar kota Orario. Di sini terdapat kejanggalan besar, yang mana tembok rusak yang telah dilewati oleh kelompok Belcranel ternyata belum diperbaiki oleh kota Orario, yang mana kota Orario terbilang cukup dekat dengan lubang tersebut. Namun entah mengapa, kota Orario justru memprioritaskan diri untuk memperbaiki pada tembok rusak di The Great Defensive Wall di bagian sebelah timur. Kemudian Leon Vanderburg menginformasikan kepada Belcranel tentang keadaan di luar kota Orario yang sangat mengerikan yang dapat membantunya memutuskan jalan hidupnya di masa depan. Melihat wajah Belcranel yang terlihat frustasi, di sini Nina Tule mengambil inisiatif dengan berkata kepada Belcranel bahwa Belcranel tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri, dikarenakan dirinya tidak mengetahui apapun tentang situasi yang dialami oleh orang-orang yang tinggal di luar kota Orario. Akan tetapi, di sini Nina Tule menekankan bahwa fakta bahwa Belcranel yang menjadi lebih kuat, jauh lebih cepat dari siapapun, itu justru memberikan sebuah harapan kepada orang-orang bahwa terdapat seorang pahlawan yang mungkin akan muncul di dunia ini yang akan menyelamatkan orang-orang yang tinggal di dunia Danmachi. Dari sinilah Nina Tule semakin percaya bahwa Belcranel dan semua petualang di kota Orario akan mengatasi bencana besar yang akan dialami oleh benua Danmachi ke depannya. Berpindah adegan, kini kita kembali ke kota Orario, yang mana telah berjalan 2 hari sejak pertandingan terakhir melawan distrik sekolah. Yang akhirnya, pertandingan ketiga Orario Piat akan dimulai, yaitu pertarungan tim tag yang dimenangkan oleh pihak Orario yang diwakili oleh Shakti dan Ilta dari Ganesha Familia. Di sisi lain, para siswa di distrik sekolah terkejut karena guru-guru mereka justru kalah oleh petualang kota Orario. Di sisi lain, dari orang-orang yang berada di kota Orario merasa sangat senang melihat perwakilannya dari kota Orario, yaitu 2 dari polisi militer kota Orario, yang akhirnya memenangkan babak ketiga dari pertarungan Orario Piat. Melihat Shakti dari Ganesha Familia memberikan kontribusi yang sangat besar di pertandingan ketiga Orario Piat, masyarakat Orario sangat antusias dan menunggu apakah Hestia Familia akan turun tangan dalam pertandingan Orario Piat pada ronde keempat, serta mereka juga menanti kedatangan dari pahlawan mereka, Belcranel. Berpindah adegan kembali ke kelompok Belcranel dan Leon Vanderburg setelah mereka melewati sisi utara dari tembok The Great Defensive Wall. Di situ Belcranel melihat bagaikan tanah kematian di segala wilayah
yang mana di seluruh wilayah tersebut bagaikan medan yang hancur dan kering tanpa tanda-tanda kehidupan sama sekali. Terlihat sangat jelas langit sebelum melewati tembok tersebut dan setelah melewati tembok tersebut. Sangatlah berbeda, yang mana langit setelah melewati tembok The Great Defensive Wall terlihat seperti langit kelabu dan hitam tanpa sinar matahari serta angin kencang dan dingin di tempat tersebut. Tidak bisa menjelaskan tentang apa yang telah dilihatnya saat ini. Bel Cranell hanya dapat mengungkapkan bahwa tempat yang mereka lihat saat ini lebih cocok diartikan sebagai tempat neraka, tempat yang tidak dapat dihuni oleh orang-orang di benua Danmachi. Sekilas, wilayah yang berada di sisi utara The Great Defensive Wall nampak seperti lokasi yang berada di zaman kuno. Di sini, petualang yang berhasil melewati The Great Defensive Wall menamakan area yang diapit oleh The Great Defensive Wall dan Lembah Naga, mereka menyebutnya dengan area Black Wasteland. Segera setelah kelompok Bel Cranell berhasil melewati lubang The Great Defensive Wall, mereka langsung dihadang oleh monster naga yang berada di area tersebut. Monster naga itu dikatakan memiliki potensi monster yang sangat kuat, yang dikatakan monster itu memiliki potensi kuat setidaknya level 3. Leon Vanderberg kemudian berkomentar bahwa mereka tidak beruntung dikarenakan telah bertemu dengan naga sekuat itu di awal mereka memasuki The Great Defensive Wall. Yang ternyata area itu dipenuhi dengan racun yang bahkan orang biasa tidak akan mampu bertahan hidup hanya dengan berada di situ. Bahkan Nina Tule yang memiliki level 2 sekalipun akan berakhir kelelahan. Disinilah kecerdasan dari distrik sekolah yang diajarkan kepada Nina Tule dilakukannya. Yang mana Nina Tule akan menggunakan sihir pemurniannya untuk memurnikan area tempat mereka sekitar berada agar mereka dapat beristirahat di malam hari. Yang akhirnya di sini Nina Tule diminta untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum Bel dan Leon Vanderberg tidur sebentar. Melihat kondisi yang sangat buruk setelah melewati The Great Defensive Wall, Bel Cranell kemudian bertanya-tanya apakah tidak masalah bagi para petualang di kota Orario untuk tetap tidak mengetahui masalah yang melanda di luar kota Orario. Bel Cranell meyakini bahwa dunia Danmachi telah mengalami krisis yang sangat besar. Akan tetapi, Leon Vanderberg mengungkapkan bahwa tidak baik untuk bersikap gegabah dan mengambil tindakan untuk mengalahkan monster One Eye Black Dragon. Dikarenakan untuk mengalahkan monster legendaris tersebut memerlukan persiapan yang sangat matang. Sebagai informasi, ternyata 15 tahun yang lalu, para petualang yang sangat terkuat dari Hera Familia serta Zeus Familia itu saja bahkan tidak mampu memberikan pukulan kepada One Eye Black Dragon, sehingga kedua familia tersebut bahkan menerima pukulan telak yang menghancurkan familia mereka sendiri. Perlu diketahui, setelah kehilangan Zeus dan Hera Familia setelah 15 tahun yang lalu, akhirnya itu bahkan menciptakan krisis di kota Orario. Melihat Leon Vanderberg yang terlihat memiliki informasi yang sangat detail, di sini Bel Cranell kemudian bertanya kepada Leon, apakah dia mengenal anggota dari Zeus Familia serta Hera Familia. Yang kemudian Leon Vanderberg kemudian menjawab bahwa dia memang mengenal Zeus Familia serta Hera Familia, dikarenakan Leon Vanderberg ternyata pernah berpartisipasi dalam pertempuran dari Zeus Familia serta Hera Familia yang melawan monster legendaris lainnya yaitu Leviathan. Yang mana saat itu, sejumlah dwarf bersama dengan Poseidon Familia menghususkan diri mereka dalam pertarungan di dalam laut yang membangun pijakan melingkar berbentuk raksasa yang berfungsi sebagai benteng laut. Kemenangan atas Leviathan akhirnya memberikan
keuntungan bagi distrik sekolah, yang mana item drop dari monster Leviathan berupa sirip biru Leviathan kini menempel pada kapal distrik sekolah yang berupa sayap biru serta sisik-sisik yang berada di sisi lambungan kapal distrik sekolah. Banyak jurumudi serta teknisi yang berada dan berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, yang kini berada di lapisan kontrol yang mendukung distrik sekolah. Di sini Leon mengatakan bahwa dia tidak benar-benar secara langsung melawan Leviathan bersama dengan para petualang. Namun, Leon Vanderburg justru menyelinap masuk seperti penumpang gelap untuk melihat para petualang tersebut. Yang ternyata keputusan Leon Vanderburg untuk berada di pertarungan tersebut hanyalah untuk melihat seandainya para petualang hebat dari Zeus Familia dan Hera Familia dikalahkan oleh monster Leviathan, Leon Vanderburg hanya akan menertawakan kematian mereka. Terkejut mendengar celotehan dari Leon Vanderburg, Belcranel kemudian mengingat informasi yang diberikan oleh Ice Wallenstein yang mengatakan bahwa panutan orang dewasa yang digambarkan sebagai berandalan oleh Vin Dimne dan yang lainnya kemungkinan merujuk pada Leon Vanderburg. Dari sinilah kita mendapat informasi tentang bagaimana sifat buruk dari Leon Vanderburg berasal. Itu berawal dari penampilan Leon Vanderburg, yang mana meskipun Leon memiliki ras kurcaci atau dwarf, namun tubuh Leon justru terlihat sangat besar. Sehingga Leon justru dicaci serta dibully oleh dwarf lain di kampung halamannya. Merasa kesal atas situasi yang telah dialaminya saat ini, Leon kecil kemudian menyalahkan kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, Leon kecil kemudian bertindak kasar yang menyebabkan kedua orang tua dari Leon kecil menangis. Segera setelah itu, Leon kecil kemudian melarikan diri ke kota Orario. Di situ, Leon kecil percaya bahwa dia bisa melampiaskan frustasinya sebanyak yang dia suka. Meskipun Leon kecil sebenarnya hanya menginginkan tempat di mana dia dapat diterima. Belcranel bisa tahu informasi tersebut saat melihat Leon yang malu-malu dengan perilaku masa lalunya. Tetapi dia adalah orang yang kuat dikarenakan Leon Vanderburg telah menghadapi masa lalunya saat ini. Berlanjut dari cerita Leon kecil, setelah dia sampai di kota Orario, disitulah Leon Vanderburg pertama kali bertemu dengan Dewa Balder. Yang setelah itu, Leon Vanderburg kemudian menerima Valna atau status petualang dari Dewa Balder. Di sana, Leon ingin sekali menyudahi situasi yang tidak mengenakan baginya dengan langsung masuk ke dalam dungeon. Di sini, Leon memilih untuk mencoba menghajar siapapun yang tidak menyukainya. Tetapi mustahil untuk melakukan tindakan tersebut, dikarenakan pada saat itu adalah masa prime dari Zeus dan Hera Familia, yang dikatakan bahwa para petualang tersebut memiliki kekuatan yang dapat membuat malapetaka di seluruh kota Orario. Disitulah Leon Vanderburg bersama Otar serta Vim Dene dan yang lainnya akan dihajar oleh mereka jika membuat masalah di kota Orario. Kemudian Leon Vanderburg akan menantang mereka dan terus mengejar mereka dan tidak peduli seberapa kalinya ia dipermalukan. Namun selama pertempuran melawan monster Leviathan, disitulah Leon Vanderburg akhirnya melihat orang-orang yang dibencinya sebagai pahlawan yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Melihat hal itu membuat keputusasaan yang ada di dalam diri Leon Vanderburg kecil telah berubah menjadi sebuah harapan. Sayangnya, itu bukanlah situasi yang sangat baik, dikarenakan tak lama setelah itu, Zeus Familia serta Hera Familia ternyata dapat dikalahkan oleh One Eye Black Dragon.
Merasa harapan yang dimilikinya telah sirna, akan tetapi di sini Leon masih belum menyerah. Di sini Leon masih berharap bahwa terdapat sisa-sisa cahaya dari Zeus Familia dan Hera Familia. Leon berharap setidaknya ada pahlawan yang dapat bangkit, yang dapat menghasilkan cahaya yang akan melampaui seluruh petualang dari Hera Familia dan Zeus Familia. Leon kemudian mengungkapkan tujuan sebenarnya dari kerja lapangannya untuk membawa Belcranel ke area tersebut, yaitu untuk mengamati apakah Belcranel memiliki bibit calon pahlawan di dalam dirinya. Disinilah tujuan Leon Vanderburg kemudian diungkapkan, yang mana setelah kerja lapangan itu akan berakhir, kelompok yang berisikan Leon Vanderburg, Belcranel, serta Nina Tule. Disitulah Leon akan secara langsung menilai kemampuan dari Belcranel. Sekian informasi dari Danmachi Volume 20 Part 3. Selanjutnya akan ada Part 4. Bagi sobat anime yang ingin mendukung channel Petualang Anime, dapat sawer Petualang Anime di Saweria, serta dapat juga mendukung melalui Super Thanks di YouTube. Sampai jumpa di video berikutnya.